sangka. Dari kisah Qabil dan Habil kita dapati pelajaran bahwa manusia ini belajar menguburkan mayat itu dari hewan. Dari mana? Dari burung gagak. Iya kan? Kita pelajari itu ketika kita mentadaburi kisah dua putra Adam yang terdapat di dalam surat Al-Maidah mulai ayat ke-27. Di ayat ke-31 surat Al-Maidah itu Allah sampaikan, faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah mengirim seekor burung gagak. Kita ini tahu bagaimana menyelenggarakan jenazah, bagaimana menguburkannya. Pertama-tama belajar dari seekor burung. Maka beberapa pertemuan ke depan kita akan belajar dari kisah burung hudhud Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita kenalan dulu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi yang memiliki kerajaan yang sangat besar dan memiliki kekayaan yang berlimpah. Nabi Sulaiman ini mewarisi kerajaannya dari ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud memiliki keterampilan persenjataan, sebab Nabi Daud alaihissalam memiliki kemampuan untuk melunakkan besi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara senjata-senjata bahan utamanya adalah besi. Apapun itu, kalau tidak ada besi, sulit untuk membuat senjata atau perlengkapan-perlengkapan kehidupan keseharian manusia. Allah memberikan kekuasaan dan kekayaan yang besar untuk dua nabi ini. Nabi Muhammad sebenarnya juga diberikan pilihan oleh Allah. Nabiyan malikan aw abdan nabiyan. Kamu mau jadi nabi yang sekaligus sebagai raja atau seorang hamba biasa, seorang hamba Allah biasa yang menjadi nabi? Nabi memilih bal abdan nabiyya. Aku pilih menjadi hamba biasa, menjadi manusia kebanyakan yang menjadi nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Walaupun kemudian dia memimpin Madinah secara pemerintahan, kekuasaan, tapi gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh dari kemewahan dan kebercukupan seperti para raja dan pemimpin-pemimpin lainnya. Tapi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, Allah berikan kekayaan sekaligus kekuasaan. Kita ini kalau disebut nama Nabi Sulaiman, yang pertama kali terlintas di benak kita itu Sulaiman sebagai apa? Sebagai raja. Tetapi lihat bagaimana Allah ketika bercerita tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Hari ini kita bersama ayat-ayat di surat An-Naml, surah yang bercerita tentang beberapa kisah di dalamnya. Kisah tentang Hudhud sendiri baru Allah sampaikan di ayat ke-20 surah itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang siapa Sulaiman di ayat ke-15. Allah berfirman, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu pengetahuan. Mereka Allah berikan kerajaan,
Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kekayaan. Tetapi Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada keduanya yang lebih berharga daripada kekuasaan dan kekayaan. Apa itu? Nikmat ilmu. Maka Allah sebutkan di sini, dan Allah sebutkan penyebab keduanya bersyukur. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mereka bersyukur karena nikmat ilmu itu. Apa kata keduanya? Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami, meninggikan kami dibanding kebanyakan dari hamba-hambanya yang mukmin. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat kekuasaan dan kerajaan kepada Sulaiman dan Daud adalah nikmat ilmu. Allah melalui Rasulnya mengajarkan kita untuk bersifat qana'ah. Apa itu qana'ah? Qana'ah artinya merasa cukup dengan apapun pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci sifat syukur ini rasa cukup, rasa ridha dengan apapun pemberian Allah kepada kita. Kadang Allah memberikan lebih dalam hidup kita, kadang Allah berikan pas-pasan. Kadang Allah uji dengan kekurangan. Seorang mukmin penuh keridhaan hidupnya, menerima apapun pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur dan merasa cukup. Kecuali dalam satu bidang kita diperintahkan untuk berdoa, wa qul rabbi zidni ilma. Dalam surah Taha ayat 114, katakan ya Muhammad. Nabi Muhammad paling syukur, paling qana'ah, paling menerima apa adanya. Tapi dalam urusan ilmu kata Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Apa artinya? Dalam hal ilmu jangan pernah merasa cukup. Paham? Allah kalau memerintahkan kita, memerintahkan nabinya, artinya Rasul sebagai teladan bagi kita, kita juga disuruh melakukan perintah yang sama. Allah kalau memerintahkan kita berdoa, berarti harus kita iringi dengan usaha agar doa kita itu terwujud. Sebab berkhianat kita terhadap doa yang kita minta kalau sekiranya perilaku kita, sikap kita cuek, tidak cinta dengan ilmu, merasa cukup alim, merasa tidak butuh lagi belajar, meremehkan para guru. Itu bertentangan dengan doa Rabbi zidni ilma. Dan memang ilmu ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga tidak Allah berikan kepada sembarangan orang. Seorang ahli ilmu berkata, kalau sekiranya para raja mengetahui kenikmatan yang kita rasakan berada di dalam majelis ilmu seperti ini, niscaya mereka akan bunuh kita, lalu akan merebut majelis ini. Saking indahnya kalau orang sudah merasakan betapa luar biasanya berada di dalam majelis ilmu, betapa luar biasanya menambah pengetahuan kita, apalagi berkenaan dengan ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang syariatnya, tentang firmannya, tentang kitabnya, tentang sunnah rasulnya. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Tetapi doa harus diiringi dengan usaha, apalagi untuk sesuatu yang sifatnya sangat berharga dan bernilai. Rabi' bin Ka'ab al-Aslami satu malam membantu Nabi SAW berkhidmat untuk Rasulullah. Nunggu Nabi kapan perlu sesuatu. Ketika Nabi mau sholat malam, dia siapkan airnya, dia tuangkan untuk Nabi ketika Nabi berwudu, dia ambilkan airnya, dia siapkan untuk buang airnya. Rasulullah tersentuh dengan kebaikan Rabi' pada malam itu. Lalu Rasulullah berkata, Rabi', kamu minta apa? Biar aku berikan sesuatu sesuai dengan keinginanmu. Jika sahabat-sahabat lain meminta sesuatu yang bersifat bendawi, tapi Rabi' meminta sesuatu yang jauh lebih bernilai. Rabi' berkata kepada Rasul SAW, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu ya Rasulullah
bisa menemani engkau berada di sisi engkau di surga nanti. Perhatikan apa bin Ka'ab al-Aslam, aku minta kepada engkau satu hal ya Rasulullah, aku bisa berada di sampingmu di surga nanti. Ini perkaranya sulit, bukan sesuatu yang instan yang bisa langsung didapat, tidak. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk dapatkan itu. Maka Nabi berkata kepada Rabi', a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku Rabi', untuk mewujudkan keinginanmu itu, kamu harus banyak sujud, banyak salat, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Nabi langsung berikan jaminan kepada Rabi' bahwa dia pasti akan bersamanya nanti di surga? Tidak bisa. Harus dibarengi dengan usaha. Kenapa? Karena ada ilmunya untuk mendapatkan sesuatu yang punya nilai yang tinggi. Sekarang kasus lain. Seorang kaya raya, kita sebutlah sultan. Ketika mau meninggal dunia, dia panggil anak yang paling dia sayangi. Dia bilang kepada anaknya itu, nak, kamu minta sesuatu, sebelum ayah wafat, ayah ingin mewujudkan keinginanmu itu. Kalau anaknya itu berkata, ayah, aku mau rumah yang besarnya sekian-sekian dengan taman seperti ini, kolam renangnya seperti ini, dindingnya seperti ini, ayahnya dapat wujudkan. Karena harta sifatnya sesuatu yang murah. Materi ini tidak ada yang mahal. Yang ada adalah kita nggak punya uang, itu saja. Paham? Ini serius. Dulu penilaian kita tentang sesuatu mahal atau murah berubah dengan penilaian kita pada hari ini. Dulu kita bilang sendal 200 ribu, 300 ribu mahal. Sekarang Anda mampu punya gaji puluhan juta, sendal 1 juta, 2 juta murah. Barang itu tergantung dengan orangnya. Bagi sultan tadi, orang kaya tadi, tidak sulit bagi dia. Anaknya minta apa? Ayah, aku minta mobil model terbaru yang paling bagus saat ini, disebutkan mereknya. Kata ayahnya, oke, ayah bisa beli itu. Aku pingin taman bermain agar aku bisa bersenang-senang dengan teman-temanku. Oke, ayah bisa wujudkan itu. Aku terus begitu. Tapi kalau anaknya bilang begini, ayah, aku pingin jadi guru besar, dosen paling bagus di kampus terkemuka di negeri ini. Ayahnya bisa tidak mewujudkan? Tidak. Ayahnya bilang kepada anaknya, bantu ayah. Kalau kamu memang mau begitu, kamu kuliah baik-baik. Ada jalannya. Sesuatu yang bernilai harus dibarengi dengan usaha. Allah menyebutkan satu yang lebih bernilai daripada kekuasaan dan kekayaan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yaitu ilmu. Maka seluruh keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Sulaiman dan Daud, itu sebabnya adalah dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya luar biasa. Ilmu dapat menaklukkan, dapat memahami bahasa makhluk-makhluk lain selain manusia. Dia memiliki bala tentara dari jin, manusia, burung-burung, dan Nabi Sulaiman mengatur segala sesuatunya itu, mendistribusikan tugasnya secara sangat disiplin. Itu yang Allah sampaikan di ayat ke-17. Lalu ayat 18 dan 19-nya kisah tentang semut. Barulah ayat ke-20-nya Allah berkisah tentang burung hudhud. Kita bersama kisah itu. Allah berfirman, wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban shadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Nabi Sulaiman kehilangan, tidak melihat burung hudhud.
Maka dia berkata, kenapa aku tidak melihat hudhud? Atau dia memang absen dari barisan ini. Subhanallah, lihat keindahan Al-Quran. Bahasanya ringkas tapi mengesankan banyak hal dari ayat ini. Kehilangan sesuatu, bahasa Arabnya adalah faqada. Kalau dalam bentuk tafa'ala, tafaqqada, itu menunjukkan at-talab, menunjukkan sesuatu itu memang serius, memang dicari, memang diperiksa. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam berarti sangat teliti dan dekat dengan pasukan-pasukannya. Nabi Sulaiman terjun langsung untuk melihat. Dia memeriksa barisan jin-jin, dia memeriksa barisan manusia, lalu dia memeriksa barisan burung-burung. Nabi Sulaiman tahu satu jenis burung saja yang tidak berada di dalam barisan, Nabi Sulaiman tahu. Ini menunjukkan kedekatan Sulaiman dengan pasukan-pasukan yang dia pimpin. Kalau kita belajar, ini kisah tentang pelajaran kepemimpinan. Seorang ayah adalah pemimpin, seorang guru adalah pemimpin, seorang pimpinan di perusahaannya adalah pemimpin. Anda di lingkungan Anda adalah pemimpin. Dalam unit-unit yang paling kecil sampai yang paling besar, kita semua ini nggak mungkin lepas daripada peran sebagai pemimpin. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan ditanya akan apa yang kalian pimpin. Perhatikan, sekarang kita koleksi dulu sifat-sifat kepemimpinan yang ada dalam diri Nabi Sulaiman pada kisah hudhud ini. Yang pertama tadi apa? Dekat dengan rakyatnya. Tafaqqada, tidak menggunakan kata-kata faqada, tapi tafaqqada. Memang Sulaiman cari, teliti Nabi Sulaiman. Sampai satu jenis burung pun yang tidak ada di dalam barisan, Nabi Sulaiman tahu. Nabi Sulaiman mencarinya. Wa tafaqqadat tayra faqala. Perhatikan, begitu Nabi Sulaiman tidak mendapati hudhud dalam barisan itu, maka dia berkata, fa menunjukkan sesuatu yang cepat, menunjukkan sesuatu tanpa jeda. Maka Sulaiman langsung bertanya. Subhanallah, sigap di situ. Seorang pemimpin harus dekat, peduli dengan rakyatnya. Yang kedua, sigap. Yang ketiga, teliti. Wa tafaqqadat tayra faqala menunjukkan tiga hal ini. Betapa dekatnya Nabi Sulaiman dengan para rakyatnya, betapa Nabi Sulaiman teliti dengan seluruh pasukannya, dan betapa Nabi Sulaiman AS sigap, segera bereaksi, memberikan respon akan sesuatu yang terjadi. Seorang pemimpin harus begitu. Ya, kalau terjadi sesuatu, maka dia harus segera merespon itu sebelum yang lain meresponnya. Baik. Apa kata Nabi Sulaiman? Ma liyala arul hudhud. Kok aku tidak lihat burung hudhud? Am kana minal ghaibin, atau memang dia tidak ada dalam pasukan ini? Di samping teliti, Nabi Sulaiman tidak tergesa-gesa. Dia sigap, faqala, maka segera dia berkata. Tapi dia tidak tergesa-gesa. Nabi Sulaiman tidak langsung berkata, kenapa burung hudhud tidak ada di dalam barisan ini? Tidak. Kalau tiba-tiba Nabi Sulaiman langsung marah seperti itu, kenapa hudhud tidak ada? Rupanya terhalang oleh tiang atau terhalang oleh pasukan yang lebih tinggi yang dia tidak lihat. Tiba-tiba hudhud berkata, aku di sini Baginda. Malu nggak Sulaiman? Malu? Harus teliti dulu sebelum menghakimi. Pemimpin tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Maka Nabi Sulaiman berkata, aku gak lihat hudhud, atau memang dia tidak ada. Begitu Nabi Sulaiman yakin bahwa hudhud memang tidak berada di tempat, maka Nabi Sulaiman berkata,
la u'adzibannahu, aku pasti akan mengazabnya, menghukumnya, azaban syadidan, dengan azab yang pedih, au la azbahannahu, atau aku sembelih dia, au la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau burung hudhud dapat memberikan alasan yang kuat kenapa dia tidak berada dalam barisan. Di ayat ke-20 kita mengoleksi sifat-sifat Nabi Sulaiman tadi, dekat dengan rakyatnya, sigap, teliti, tidak tergesa-gesa. Di ayat ke-21 tegas. Kata Nabi Sulaiman, aku pasti akan azab burung hudhud dengan azab yang pedih. Burung hudhud ada tidak dalam pasukan itu? Tidak ada. Berarti ucapan Nabi Sulaiman akan mengazab hudhud bukan ditujukan kepada hudhud, tapi untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Kalau kalian tidak patuh kepada perintahku, kalian akan memperoleh hukuman seperti hudhud nanti akan menerima hukuman. Ketegasan bagi orang tua, bagi guru, bagi pimpinan penting. Bukan untuk menampakkan kekuatan kita, bukan, tapi untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kedisiplinan. Harus tegas. Siapapun yang bersalah, siapapun, berapapun yang bersalah, terlibat dalam kesalahan itu, dalam satu kriminal, pembunuhan misalnya, semuanya dihukum. Harus tegas seorang pemimpin. Saudaraku, saya berikan contoh. Saya mengajar di universitas. Saya berikan tugas kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Saya bilang, kumpulkan minggu depan. Ketika datang harinya, mahasiswa-mahasiswa saya ngumpulin tugas-tugas itu. Ada satu yang tidak mengumpulkan tugas. Saya tanya kepada dia, kenapa kamu nggak bikin tugas kamu? Dia bilang, saya belum sempat. Ustadz, dia bilang, saya belum sempat Ustadz. Jadi saya nggak bisa bikin tugas itu. Saya bilang ke dia, ya udah nggak apa-apa. Kalau sama saya nggak apa-apa. Baik atau tidak tegas itu? Tidak tegas. Saya berikan lagi tugas kepada para mahasiswa. Mahasiswa saya pengen lihat. Tidak apa-apa berarti kalau kita tidak bikin tugas di mata kuliah Ustadz Faris. Yang tidak bikin 5 orang. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau sama saya nggak apa-apa. Saya perintahkan lagi buat tugas, setengah lokal tidak bikin tugas. Tidak apa-apa. Saya bikin lagi tugas, nggak ada yang buat satu. Paham? Ketegasan. Perlu kedisiplinan. Islam mengajarkan orang tua untuk tegas agar melatih kedisiplinan anaknya sampai dewasa. Perintahkan anak kamu untuk salat umur 7 tahun. Salat itu kedisiplinan waktu, kedisiplinan kegiatan, kedisiplinan persiapan untuk salat. Banyak sekali yang diajarkan oleh salat ini, banyak sekali. Maka dari usia sangat dini, 7 tahun, belum balik, tidak berdosa dia kalau tidak salat. Tapi berdosa orang tua kalau tidak perintahkan anaknya salat. Umur 10 tahun hukum. Kalau dia tidak mau salat, hukum. Harus tegas kepada anak. Nabi Sulaiman tegas. Di ayat ini Allah menggambarkan ketegasan seorang pemimpin. La u'adzibannahu azaban syadida. Aku akan azab dia dengan azab yang pedih. Apa dimaksud dengan azab yang pedih di situ? Dalam sebagian tafsir disebutkan, burung hudhud ini memiliki bulu yang sangat indah. Jadi bentuk hukuman yang sangat pedih, kata Sulaiman, aku akan cabut bulu-bulunya semua. Biar kapok burung hudhud ini. Atau dia disembelih, hukuman mati. Atau kata Nabi Sulaiman, atau dia bisa membawa alasan yang kuat, maka dia tidak dihukum. Lihat seorang pemimpin. Bersama sifat tegas harus ada sifat bijaksana. Sebab dalam kejadian-kejadian, dalam setiap peristiwa dan hukum, selalu ada kondisi-kondisi extraordinary yang kita tidak tahu. Gak boleh orang tua kaku kepada anak-anaknya
lalu tidak memberikan alternatif kalau terjadi sesuatu di luar dari aturannya. Saya bilang ke anak saya, pokoknya papa nggak mau tahu, setiap hari kalian sekolah jam 2 siang harus sudah ada di rumah, sebab kalian keluar dari sekolah jam setengah 2. Jam 2 harus sudah ada di sini, apapun yang terjadi. Satu hari anak saya ditunggu jam 2 belum datang, setengah 3 belum datang, jam 3 belum datang. Saya bilang ke istri saya, pokoknya kalau mereka datang harus dihukum. Tidak ada alternatif. Apa yang terjadi di sekolah? Ketika keluar dari pagar sekolah, temannya ada yang kecelakaan, ditabrak oleh kendaraan. Jiwa sosial anak saya, alhamdulillah Allah berikan kenikmatan, tinggi jiwa sosialnya. Tidak ada yang bantu, dia bantu. Dia antar ke rumah sakit, dia pergi, dia urus segala macam, dia tunggu temannya ini sampai orang tuanya datang. Orang tuanya datang dekat maghrib baru datang. Maghrib anak saya baru sampai di rumah. Saya nggak mau tahu, nggak mau uzur. Pokoknya kamu sudah terlambat bikin pelanggaran. Ini tidak bijaksana. Bersama sifat tegas, perhatikan, siapapun terkadang kita melakukan kezaliman kepada anak kita dan beralibi, ini bentuk ketegasan orang tua kepada anak. Bentuk ketegasan polisi kepada rakyat. Bentuk ketegasan, misal ada kondisi-kondisi yang extraordinary. Kenapa orang misalnya tidak pakai sepatu, pakai motor, padahal udah ada aturan harus pakai sepatu misalnya. Dia nggak bisa pakai sepatu misalnya. Atau ada orang yang tidak bisa pakai masker. Atau ada terus begitu. Harus ada pengecualian-pengecualian. Dalam aturan beragama selalu ada pengecualian-pengecualian kondisi yang tidak biasa. Ada beberapa instrumen dalam agama ini yang memberikan toleransi pada hal-hal yang tidak biasa itu. Instrumen pertama adalah rukhsah. Apa namanya? Rukhsah. Musafir letih atau sering merasa tidak aman atau kerepotan atau dalam perjalanan yang tidak bisa menghentikan karena bersama rombongan, maka diberi rukhsah. Salat boleh dijamak. Mana yang paling mudah? Mau jamak takhir atau jamak takdim? Itu bentuk kebijaksanaan dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita begitu. Harus ada kelenturan di situ. Namanya rukhsah. Ada lagi namanya darurah. Hukum darurat. Seorang berada di hutan, tidak punya makanan lain, tiba-tiba ada babi di situ. Bangkai babi lagi. Sudahlah babi, bangkai pula. Tapi kalau dia tidak makan, dia mati. Maka ada hukum darurat di situ, boleh dia makan. Tapi ada aturannya, ya. Kedaruratan sesuatu itu membolehkan kita melakukan sesuatu pada batas minimal. Kita boleh makan hanya untuk bertahan hidup. Mentang-mentang boleh, bikin sate, bikin sotonya, bikin nggak boleh. Ya, hanya sebatas keperluannya saja. Jadi ada instrumen-instrumen yang di luar kejadian normal. Kata Nabi Sulaiman, atau dia datang kepadaku membawa alasan yang kuat. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Tidak berapa lama Hudhud datang ke Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dia segera mengemukakan alasannya mengapa dia tidak berada di dalam barisan. Hudhud ini disebutkan burung yang memiliki kemampuan melihat sumber air walaupun berada di bawah tanah beberapa puluh meter, dia dapat melihat. Jadi dia bisa melihat kontur tanah yang di dalamnya mengandung air. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam kalau sedang melakukan perjalanan dengan bala tentaranya, pasukannya, di tengah jalan butuh air, maka Hudhud yang naik mencari di daerah mana yang ada airnya, lalu dia tunjukkan itu, lalu jin akan menggali tanah di situ untuk mengambil airnya. Subhanallah, memang luar biasa. Kerajaan Sulaiman ini luar biasa. Nabi Sulaiman yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kerajaan yang tidak bisa disaingi oleh kerajaan manapun sampai hari kiamat. Jadi kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman ini
bukan hanya pada masanya saja, bukan, tapi dibandingkan dengan negara manapun sampai nanti hari kiamat, secanggih apapun itu, dibanding kerajaan Sulaiman ribuan tahun yang lalu, tetap lebih canggih kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kok bisa, Ustaz? Zaman Nabi Sulaiman dulu emangnya sudah ada senjata berupa senjata biologi, virus? Emangnya sudah ada meriam? Sudah ada rudal-rudal? Sudah ada senjata kimia? Sudah ada? Belum ada. Nuklir? Belum ada. Bagaimana kalau sekiranya kerajaan Sulaiman itu ada hari ini? Lebih kuat kerajaan Sulaiman atau negara-negara pada hari ini? Apa negara paling kuat sekarang? Secara militer, Amerika Serikat. Lebih kuat mana Amerika dan kerajaan Sulaiman? Lebih kuat kerajaan Sulaiman. Walaupun kerajaan Amerika memiliki apa yang dia miliki sekarang, dan Nabi Sulaiman apa yang dia miliki dulu, tetap tidak mungkin Amerika Serikat dapat menang melawan kerajaan Nabi Sulaiman. Soviet, Jepang, atau beberapa negara bersatu, NATO, atau seluruh negara itu bersatu untuk menyerang Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan Sulaiman. Kalau dia ada hari ini, mereka kerahkan semua senjata-senjata mereka, ditembakkan secara bersamaan ke kerajaan Sulaiman. Seluruh jenis senjata itu tembakkan kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin. Sulaiman bilang kepada angin, kembalikan semua senjata-senjata itu ke negara mereka. Hancur semua. Jadi Nabi Sulaiman punya kerajaan yang tidak bisa disaingi. Itu doa Nabi Sulaiman. Ini juga keterampilan dalam berdoa ya, bapak ibu-ibu yang berbahagia. Jangan tanggung berdoa kepada Allah itu. Ya, bagi Allah sama mudahnya Dia mengabulkan doa Anda. Anda berdoa minta mobil dengan kapasitas mesin cc-nya besar. Ya Allah, berikan aku mobil model ini ya, cc-nya 5000 cc gitu, dan aku kebeli juga semahal apapun Pertamax, semahal apapun Dex. Ya, tapi aku dapat beli itu. Dengan Anda bilang, ya Allah berikan aku mobil 1000 cc saja, mereknya cuma ini saja, cukup ya Allah. Jangan. Kata Nabi, idza sa'altallah fas'alil firdausil a'la. Kalau kamu berdoa kepada Allah, minta surga yang paling tinggi. Keterampilan berdoa. Jangan meragukan kemampuan Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa kita. Yang sulit adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung hudhud tidak berapa lama datang ke Nabi Sulaiman dan berkata, aku tahu sesuatu yang kamu belum tahu, Baginda Raja. Dan aku benar-benar datang, aku datang kepadamu dari negeri Sabak dengan kabar yang meyakinkan. Perhatikan. Ayat ini membuktikan bahwa memang Nabi Sulaiman itu dekat dan akrab dengan rakyatnya. Buktinya Hudhud berani berkata kepada Sulaiman, aku tahu sesuatu yang engkau tidak tahu. Coba kalau raja sekarang punya kekuasaan yang besar, ya, merasa diri sudah hebat, semua anak buahnya itu berhati-hati banget untuk memberikan sesuatu, memberitahu sesuatu walaupun dia salah. Ini Hudhud enak saja bilang kepada Sulaiman, aku tahu sesuatu yang engkau tidak tahu, wahai Baginda Raja. Hudhud, satu prajurit kecil dibanding tentara-tentara Sulaiman yang lain berupa bangsa jin, bangsa manusia, orang-orang alim semuanya, banyak penasehat-penasehatnya. Ini Hudhud berkata, aku tahu sesuatu yang engkau tidak tahu. Keberanian itu adalah kesetaraan dalam bersikap kepada yang dipimpin. Manajemen modern mengumumkan, di antara bentuk pengaruh yang besar seorang pemimpin adalah ketika dia dapat membuat suasana yang egaliter dengan yang dia pimpin, semangat kesetaraan dengan yang dia pimpin. Hudhud berani berkata kepada Sulaiman, aku datang kepadamu dari negeri Sabak dengan kabar yang meyakinkan. Kamu belum tahu itu. Binaba'in yakin menunjukkan bahwa yang aku bawa ini bukan sesuatu yang masih isu, bukan.
bukan sesuatu yang mungkin hoax, bukan, tapi benar-benar satu berita besar dan sudah aku cek kebenarannya. Aku sendiri yang melihatnya. Apa berita dari negeri Sabak yang dibawa oleh burung hudhud itu? Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Aku mendapati, kata burung hudhud. Hudhud tidak berkata aku mendengar, bukan, tapi aku mendapati. Artinya dia sendiri yang lihat. Saudara, Anda tahu tidak? Kerajaan Nabi Sulaiman di mana? Di Palestina. Ya, di Palestina. Sampai sekarang pun ada Haikal Sulaiman. Ya, orang-orang percaya itu peninggalan Nabi Sulaiman dulu. Dan memang di situ Nabi Sulaiman. Sementara negeri Sabak di mana? Negeri Sabak tempatnya di Yaman. Anda garis lurus, ya, penerbangan dari Palestina ke Yaman itu jaraknya udah 2000 km itu. Kalau jalan darat pada masa itu lebih dari 2000 km. Hudhud pergi ke negeri Sabak, menemukan satu fakta yang penting untuk disampaikan kepada Sulaiman. Maka dia kembali ke kerajaan Sulaiman. 2000 pergi, 2000 kembali, 4000. Nanti dapat tugas dari Nabi Sulaiman. Kalau kamu benar, aku harus buktikan. Nih, bawa surat kepadaku untuk itu. Untuk yang kamu lihat itu. Pergi lagi dia melakukan perjalanan 2000 km lagi. Dan kamu harus tunggu lihat reaksi mereka seperti apa. Lapor kepadaku. Harus balik lagi 2000 lagi. Hudhud, satu makhluk kecil, sanggup melakukan perjalanan sampai 8000 km. Untuk apa? Karena kecemburuan kepada tauhid. Keterpanggilan untuk berdakwah agar Allah Subhanahu wa taala disembah sebagai satu-satunya zat dan tidak ada yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu isi dari berita ini mengejutkan sekali. Apa kata Hudhud? Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Aku mendapati seorang wanita yang memimpin mereka di negeri Sabak itu. Biasa. Wa utiyat min kulli syai', dan dia, ratu itu, memiliki segala sesuatu. Wa utiyat min kulli syai' artinya militernya bagus, politik di dalamnya stabil, kehidupan sosial baik, ekonomi baik, pertanian baik, pariwisata baik, semua. Wa utiyat min kulli syai' berarti segala sesuatu tersedia dengan baik. Ini juga biasa karena dia adalah raja. Walaha arsyun azim, dan dia punya arash, singgasana yang besar. Ini juga biasa karena dia adalah raja. Tidak biasanya di mana? Di berita selanjutnya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Aku mendapati ratu itu, ya, yang kemudian dikenal dengan sebutan Ratu Balqis, dan kaumnya itu bersujud kepada matahari. Mereka menyembah matahari, tidak menyembah Allah, dan syaitan menghiasi amalan mereka itu sehingga mereka berpaling dari jalan Allah, jalan yang benar, sehingga mereka pun tidak mendapat petunjuk. Perhatikan betapa berakalnya Hudhud, ya, betapa cerdasnya Hudhud. Dari burung hudhud ini kita belajar, sekecil apapun dirimu di tengah kehidupan sosial, engkau bisa memberikan peran positif dalam kehidupan. Mustahil seseorang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, peluang, kemampuan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi sekitarnya dalam bentuk yang beragam. Hudhud kecil,
tapi dia memberikan hal yang positif dalam kehidupannya. Rugi kalau kita ini hidup tapi tidak memberikan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Kata Hudhud, ini kepedulian Hudhud, ini kecemburuan akidah. Kata Hudhud, aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Kenapa mereka bisa menyembah matahari? Apakah menyembah matahari lebih indah daripada menyembah Allah? Tidak. Apakah menyembah matahari lebih diterima oleh hati nurani dan akal daripada menyembah Allah? Tidak. Seorang ditanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah masuk Isya ya? Seorang ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa Tuhan yang engkau sembah? Dia bilang 7 di bumi, 1 di langit. Dia berkata begitu. Kata Nabi, mana yang paling engkau takuti dan engkau harapkan rahmatnya daripada 8 yang engkau sembah itu? Dia berkata, 1 yang di langit, Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, tinggalkan semua sesembahanmu yang di bumi, tetap hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang di langit. Nabi bilang begitu. Maka di sini Hudhud sampaikan sebab-sebab seseorang menyimpang dari kebenaran, sebab-sebab seseorang menyimpang daripada yang hak, menyimpang dari fitrahnya sebagai manusia. Ya, ada 2 hal rahasia mengapa orang menyimpang daripada kebenaran di ayat ke-24 ini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Saya mohon izin sampai di sini dulu. Apabila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi